Bab 49, Dua lampu yang tidak hemat energi. Xiang San secara alami mengenali suara Qin Ruliang, dan dia tidak berani mengabaikan suara Qin Ruliang dan segera membuka pintu, melihat Qin Ruliang sedang berdiri di depan pintu dengan ekspresi tersanjung. Qin Ruliang mengerutkan kening dan masuk ke kamarnya dengan kaki yang panjang. Dia tidak berbelit-belit, bertanya terus terang, "Aku tanya kamu, sebenarnya bagaimana ceritanya sampai Mei Wu jatuh ke kolam hari itu?" Hati Xiang San panik, segera menekuk kakinya berlutut dan berkata, "Jenderal bijaksana, Nyonya benar-benar didorong jatuh oleh putri." Kata-kata yang diucapkan Shen Xian yang secara tidak sengaja didengarnya pada malam 2 hari yang lalu, ternyata selalu menyangkut di hatinya. Nafas Qin Ruliang dingin, dan suaranya tumpul, "Xiang San, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, katakan yang jujur. Apa jenderal tahu sesuatu?" Xiang San panik dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia berpikir, jika jenderal benar-benar tahu sesuatu, mengapa dia bertanya padanya, dan bahkan pada malam hari? Dia tidak bisa mengakuinya. Xiang Shan mengertakkan gigi dan berkata, "Hamba tidak berbohong, semua yang dikatakan hamba adalah kebenaran." Dia mengangkat kepalanya dan memandang Qin Ruliang dengan air mata, "Jenderal, Nyonyalah yang menderita. Apa manfaatnya bagi hamba jika mengatakan tidak berbohong? Jika jenderal tidak percaya pada hamba, bisa bertanya kepada Nyonya. Jika hamba berbohong sedikit saja, bersedia dihukum oleh jenderal dan Nyonya." Melihat tidak bisa mengetahui apapun, Qin Ruliang segera pergi. Dia hanya ingin meyakinkan dirinya sendiri, Shen Xian wanita licik, bagaimana bisa mempercayai kata-katanya dengan mudah. Hanya saja ketika Qin Ruliang meninggalkan kamar Xiang San, dia terlihat oleh seorang pelayan dari kediaman jenderal. Pelayan itu menggosok matanya, melihat punggung yang menyerupai jenderal, dia curiga matanya rabun. Xiang San terus menunggu sampai cederanya membaik, tetapi dia tidak mendapatkan perhatian Liu Meiwu. Sebaliknya, yang dia dengar lebih banyak adalah bagaimana Yun E memperlakukan Liu Meiwu dengan penuh perhatian, bagaimana Liu Meiwu menghargai Yun E dan sebagainya. Kemudian Yun E akhirnya datang untuk melihat Xiang San. Yun E mengenakan pakaian pelayan kelas atas, dengan wajah hangat dan sedikit bicara, serta perilakunya sangat stabil. Xiang San tahu bahwa dia seharusnya tidak boleh terlalu perhitungan dengan Yun E. Tetapi ketika dia melihat Yun E menunjukkan sikap lebih hebat dari orang lain, dia langsung teringat bahwa Yun E dipromosikan ke posisi hari ini karena dirinya. Mengapa dia harus menunjukkan kesombongan padanya? Xiang San tidak tahan dengan amarahnya, dan nadanya tidak ramah. "Apakah Nyonya menyuruh kamu datang menemui aku?" Yun E berkata, "Nyonya meminta aku memberitahumu, minta kamu menyembuhkan lukamu dengan tenang dan tidak usah terburu-buru kembali ke Furong Pavilion untuk melayani." "Tidak mungkin," Xiang San berkata, "aku dulu selalu melayani di sisi Nyonya. Tanpa aku mana mungkin Nyonya akan terbiasa. Pasti kamu yang mengatakannya sendiri, agar kamu dapat mengusir aku sehingga Nyonya bisa melupakan aku, dan kamu bisa menempati sarang burung murai." Yun E meliriknya dan berkata, "Jika kamu berpikir seperti ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kata-kata telah disampaikan kepada kamu, Nyonya masih menunggu aku kembali." Setelah itu, Yun E berbalik dan pergi. Xiang San bahkan tanpa memikirkannya langsung menariknya, dan berkata, "Tidak, kamu tidak diizinkan pergi." "Siapa kamu? Apakah kamu pikir kamu bisa naik ke surga setelah membantu Nyonya sekali?" "Aku pelayan di sisi Nyonya, aku bahkan membantu Nyonya dihukum." Xiang San impulsif dan tidak bisa menyembunyikan hatinya, jadi dia sangat mudah tersinggung. Dalam beberapa kata, dia bertengkar dengan Yun E. Xiang San pukul dengan sangat senang. "Pada saat itu aku ingin membuat Yun E menderita, tetapi dia tidak memperhatikan bahwa Yun E tidak melawan sama sekali selama proses berlangsung. Jalang, tidak membiarkan kamu merasakan kekuatanku, kamu pikir aku mudah ditangani?" Segera berita itu sampai ke Furong Pavilion, Yun E dipukuli dengan parah oleh Xiang San. Ketika Liu Meiwu melihat situasinya, dia agak tidak bisa menahan kemarahan.
Siang San berlutut dan berteriak, "Nyonya, dia yang berniat jahat." Yun-e terluka dan tidak menangis, hamba hanya menyampaikan perkataan Nyonya kepada Siang San. Mungkin Siang San terlalu banyak berpikir, Liu Meiwu berkata kepada Siang San, "Yun-e yang berinisiatif membahas tentang cedera kamu. Aku ingin kamu istirahat sebentar dan kembali ketika kamu pulih." Siang San, tidak pantas kamu memukul Yun-e hari-hari tanpa kamu di sisiku. Yun-e yang mengurus aku. Siang San tahu bahwa jika dia terus ribut maka Yun-e yang akan dibenarkan, jadi berkata, "Nyonya, hamba tahu salah. Hamba sesat cemas dan tidak ingin meninggalkan Nyonya. Tolong jangan mengusir hamba, luka hamba telah sembuh, jadi Nyonya izinkan hamba kembali." Mata Siang San yang berkaca-kaca membuat Liu Meiwu tidak tega. Lagi pula, dia adalah pelayan yang selalu di sisinya, yang telah melayaninya dengan sepenuh hati sebelumnya, dan kali ini dihukum karena membantunya. Liu Meiwu merasa tidak tega untuk beberapa saat dan membiarkan Siang Shan kembali ke Furong Pavilion. Mulai sekarang, Siang San dan Yun-e akan melayani Liu Meiwu bersama. Saat Siang San melawan Yun-e, banyak pelayan yang datang untuk menonton. Yuyan mana mungkin tahan, dia juga pergi untuk ikut melihat keramaian. Ketika dia kembali, dia berbicara dengan Shen Xian tentang perkelahian itu. Shen Xian sedang menggambar di atas kertas gambar dengan arang hitam di tangannya. Dia mengangkat alisnya dengan samar, hanya menunjukkan senyuman penuh arti. Yuyan berkata, "Putri, mengapa kamu tidak khawatir sama sekali?" Siang San ditambah Yun-e bukanlah lampu hemat bahan bakar. Jika mereka berdua membuat perencanaan untuk Nyonya Liu, bukankah mereka akan terus menantang putri dimanapun? Shen Xian mengangkat kepalanya dan berkata dengan geli, "Bukankah kedua lampu yang tidak hemat bahan bakar akan pecah dengan satu sentuhan dan terbakar ketika pecah?" Yuyan bingung. Shen Xian menggambar dan berkata dengan santai, "Yun-e tidak menunjukkan ekspresi dan lebih licik daripada Siang San. Siang San akan segera menderita, pertunjukan yang bagus juga seharusnya segera dimulai." Yuyan kemudian mengerti bahwa yang dikatakan putrinya akurat. Pada hari ini, Shen Xian dan Yuyan pergi ke taman untuk berjalan-jalan, dan mereka melihat sekelompok pelayan bersembunyi di bawah pohon untuk melihat lukisan penjahat. Shen Xian meminta Yuyan untuk meminjam salinan dari kejauhan untuk melihatnya. Yuyan meminjam lukisan penjahat, dan Shen Xian membukanya dan melihatnya. Sinar matahari mengalir turun dari celah di antara dedaunan hijau, mencerminkan senyum mulutnya yang lebih cerah dari sinar matahari. Shen Xian mengangkat alisnya, dan berkata sambil tersenyum, "Ini bahkan sangat efisien, bisa melihat produk jadi secepat ini." Pada awalnya, Lian Qingzu menemukan lebih dari 10 pelukis untuk menyalin lukisan dalam semalam, dan menggambar 1000 jilid untuk didistribusikan ke toko-toko buku besar, tidak disangka terjual habis hanya dalam beberapa hari. Sehingga Shen Xian sekarang dapat melihat karyanya sendiri di rumah jenderal. Yuyan mengaduk-aduk dengan gembira, dan berkata, "Tuan Putri menggambar dengan sangat baik." Segera, Lian Qingzu mengirim seseorang untuk menanyakan apakah ada lanjutan. Shen Xian hampir menyelesaikan konten bagian kedua. Sejak Siang San kembali ke Furong Pavilion untuk bekerja dengan Yun-e, dia telah berperang melawan Yun-e di mana-mana. Yun-e selalu dirugikan karena dia tidak melawan atau merampas. Sering kali Furong Pavilion terusik oleh Siang San. Siang San tidak hanya tidak menderita, tetapi setelah mengambil keuntungan, dia akan menangis dan mengeluh di depan Liu Meiwu. Awalnya, Liu Meiwu membujuk Siang Shan dan Yun-e untuk hidup bersama secara harmonis, tetapi kemudian dia menjadi tidak sabar. Siang Shan secara bertahap dikeluarkan dari Liu Meiwu dan Yun-e. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin marah Siang Shan. Setelah berulang kali memukuli Yun-e, Liu Meiwu akhirnya marah habis-habisan dan menghukum Siang Shan untuk membersihkan taman. Bab 50, Keinginan Gila. Ketika Shen Xian mendengar Yuyan berbicara tentang Siang San yang dihukum untuk membersihkan taman, dia baru saja menambahkan goresan terakhir pada kertas gambar. Dia meletakkan arang tinta dan berbaring di kursi.
Akhirnya selesai, Yuyan bingung dan berkata, mengapa sang putri menggambar 2 salinan dari isi jilid kedua? Berikan saja kepada Tuan Muda Lian dan biarkan Tuan Muda Lian menemukan seseorang untuk menyalin ulang lukisan itu. Shen Xian mengambil salah satunya sambil tersenyum, dan berkata, yang ini berguna untukku. Putri, hamba akan membantumu bangun untuk berjalan, tidak baik duduk dalam waktu lama. Tadi kamu bilang Xiangsan sedang membersihkan taman, ayo kita berkeliling di taman. Yuyan telah membaca konten di komik, dan mendengar apa yang dikatakan Shen Xian, dia mungkin mengerti maksud Shen Xian. Cuaca semakin panas, membersihkan taman belakang bukanlah pekerjaan yang mudah, dan akan segera berkeringat. Untungnya, di taman yang dinaungi pepohonan, Xiangsan menemukan sudut dengan pepohonan rimbun untuk duduk bersantai. Sambil menyeka keringat di pipinya, dia mengutuk Yun-e dengan kejam beberapa kali. Jika Yun-e tidak mengambil pekerjaannya, bagaimana dia bisa jatuh ke situasi ini sekarang? Di sisi lain di seberang deretan pohon, ada jalan setapak yang sepi. Saat ini, Yuyan membantu Shen Xian berjalan di jalan setapak. Melalui celah-celah daun, sosok Xiangsan sudah terlihat menjulang di sana. Xiangsan beristirahat sebentar, lalu bangkit dan hendak pergi. Tak disangka, suara lembut terdengar dari balik rindangnya pohon. Putri, aku mendengar bahwa Xiangsan dihukum untuk menyapu taman. Tidak tahu apakah akan bertemu dengannya hari ini. Sebuah kata berhasil menghentikan langkah Xiangsan. Xiangsan mengertakkan gigi dengan kebencian, menatap 2 sosok yang bergerak di antara pepohonan. Bukankah itu Shen Xian dan Yuyan? Pada saat itu, Shen Xian menemukan rumput hijau bersih dan duduk berkata, Yun-e adalah orang yang sangat licik. Jika Xiangsan main kasar dengan dia, secara alami dia yang akan menderita. Dari mana putri tahu, apa temperamen Xiangsan? Kamu dan aku mana mungkin tidak tahu? Dia selalu kompetitif dan agresif, tetapi Yun-e sebaliknya, tenang dan terkendali. Semakin banyak Xiangsan menargetkan Yun-e, semakin Meiwu membencinya dan merasa dia bikin pusing, bahkan mungkin dia sendiri tidak menyadarinya. Sepertinya tidak peduli bagaimana Xiangshan mempersulit dirinya sebelumnya, Yun-e tidak pernah melawan, untuk membuat Meiwu dan Xiangshan bertengkar, sehingga dia bisa menggantikannya. Xiangsan di ujung sana terkejut sesaat, tiba-tiba terbangun seperti pencerahan ilahi. Benar-benar seperti ini, setiap kali Yun-e menderita di tangannya, tetapi ini tidak mempengaruhi kelanjutan pekerjaan Yun-e di Furong Pavilion, malah membuat Liu Meiwu lebih dekat dengannya. Terdengar Shen Xian berkata lagi, sementara Xiangsan masih dalam masa penyembuhan dari luka-lukanya, Yun-e mungkin telah merasakan manisnya menjadi pelayan tingkat tinggi. Tentu saja, dia tidak ingin menunggu Xiangsan kembali dan dirinya harus pergi. Jadi dia harus bertindak dulu. Xiangsan benar-benar tertarik dengan kata-kata Shen Xian dan mendengarkan dengan seksama dengan kedua telinga tegak. Shen Xian menundukkan kepalanya sedikit dan membalikkan punggungnya ke Xiangsan, namun mengetahui bahwa dia lebih cemas daripada dirinya sendiri saat ini, mengaitkan sudut mulutnya dan berkata, aku mendengar bahwa Yun-e ketika menyampaikan pesan pertama kali pada Xiangsan, dia dipukuli. Pastinya Yun-e yang sengaja menyebarkan kata-kata itu secara samar-samar dan juga sengaja dipukul oleh Xiangsan. Yang lebih lemah lebih mudah mendapatkan simpati, ini langkah pertamanya untuk membiarkan Meiwu menjauhi Xiangsan. Xiangsan tiba-tiba menyadari, mengepalkan tinjunya, ternyata begitu. Sebelumnya, dia terus ingin mencari masalah Yun-e, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Yun-e. Melihat sebuah buku di tangannya, Yuyan berpura-pura terkejut dan berkata, Tuan Putri juga membaca buku komik ini. Pelayan di rumah jenderal semua membaca ini secara pribadi, dan hamba juga membacanya. Ada satu pelayan di sana yang sangat membuat hamba terkesan. Sedalam itu, hamba merasa pelayan itu agak mirip dengan Xiangsan. Pelayan itu sangat cantik. Awalnya dia diabaikan oleh majikannya, dan kemudian dia tidak mau menjadi pelayan lagi, dalam 1 hari langsung berubah menjadi majikan.
Hati Xiang Shan bergetar. Shen Xian tertawa 2 kali dan berkata, Xiang Shan masih saja seorang pelayan, bagaimana bisa mirip dengan pelayan di buku ini? Tapi kalau dibilang dia cantik, aku setuju dengan itu. Yuyan berkata dengan jijik, tidak salah. Hamba mendengarkan komentar dari para pelayan lain, siapakah pelayan yang paling cantik di rumah ini? Hasilnya, Xiang Shan menduduki peringkat pertama. Siapa yang tidak suka mendengarkan kata-kata seperti itu? Meskipun Xiang Shan membenci majikan dan pelayan di sana, dia tidak bisa menahan menyentuh wajahnya, mengerucutkan mulutnya dengan senyum puas. Tentu saja dia tahu dia terlihat cantik di antara pelayan. Lalu Yuyan berkata, Xiang Shan hanya berdandan sebagai seorang pelayan sekarang. Aku tidak tahu seberapa cerah dia jika dia berpakaian seperti Nyonya Liu. Mungkin kecemerlangannya melebihi Nyonya Liu. Pelayan adalah pelayan, mana mungkin bisa berdandan. Tapi pelayan di buku ini, bukankah hanya mengandalkan kerja kerasnya selangkah demi selangkah untuk menjadi majikan? Bagaimanapun juga, putri sebaiknya lebih hati-hati. Jika suatu hari dia tidak ingin menjadi pelayan lagi, dan dia memenangkan hati jenderal dengan penampilan dan kemampuannya, maka akan sulit untuk ditangani. Setelah itu, Shen Xian bangkit dan pergi bersama Yuyan, namun tanpa sengaja meninggalkan buku tersebut di atas rumput saat pergi. Xiang San tidak sabar berlari untuk mengambilnya dan melihatnya. Jika bisa menjadi tuan, siapa yang ingin menjadi hamba? Jika dia disukai oleh jenderal dan menjadi nyonya, lihat bagaimana dia membereskan Yun E Jalang itu. Dan Liu Meiwu, teringat dia telah berkorban begitu banyak untuk perencanaan Liu Meiwu, tetapi pada akhirnya Liu Meiwu meninggalkannya untuk seorang pelayan lain. Liu Meiwu yang tidak baik duluan, jadi jangan salahkan dia tidak setia. Xiang San berjongkok di tempat dan membalik seluruh buku komik yang disiapkan dengan hati-hati oleh Shen Xian, merasa tidak nyaman untuk waktu yang lama. Shen Xian berdiri di bawah naungan pohon yang lebat, dan jari-jari putih polos bergerak sedikit menjauh dari celah. Dengan santai dan tersenyum ringan di tempat kejadian, lalu berbalik dan berkata, Yuyan, aktingmu bagus, hei, putri sangat pandai mengajari. Yuyan berkata sambil tersenyum, sepertinya dia telah memkasukkan setiap perkataan tadi ke dalam hati, hanya tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Aku juga menantikannya. Xiang San menyembunyikan buku itu, lalu pulang. Begitu kamu memiliki pemikiran, keinginan untuk mendobral akan berakar dan tumbuh liar di hati kamu. Dia berpikir gila-gilaan di sepanjang jalan bahwa jika dia ingin menjadi tuan, dia harus memenangkan hati jenderal terlebih dahulu. Tetapi hati jenderal selalu ada pada diri Liu Meiwu, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan hatinya, memberikan tubuh itu terlebih dahulu akan membuat jenderal bertanggung jawab untuknya. Seperti yang dikatakan dalam buku komik ini, jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus belajar memberi. Tetapi Xiang San tahu bahwa meskipun dia menyodorkan diri, Qin Ruliang mungkin tidak menginginkannya. Jadi hanya bisa menggunakan trik kandang disebutkan dalam buku, dan kebetulan ada juga kandang di rumah jenderal. Xiang San menyapu taman saat senja, dia kembali ke Furong Pavilion dengan lelah. Dia bahkan tidak melihat wajah Liu Meiwu, dan Liu Meiwu tidak peduli padanya. Hanya Yun E yang berdiri di bawah atap, menatapnya dengan dingin, dan berkata, Nyonya baru tertidur, jangan masuk ganggu dia. Dia menutupi mulut dan hidungnya dengan jijik, keringat bau, cepat mandi di kamar, jangan menusuk hidung orang.